Emang benar di Timor Leste program partner YouTube belum tersedia. Tapi di sini udah banyak orang yang pengen jadi YouTuber. Bukan kita pakai bahasa negara lain untuk menjadi integrasi ke negara itu bukan. Aku juga tahu bahwa negara Timor Leste itu adalah tanah air aku. Tujuan saya sendiri, yang pertama, saya pengen jadi YouTuber karena hobi. Halo, what's up guys? Welcome back to my channel Johnny Barto. Salam YouTuber dari Timor Leste. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas tentang YouTuber di Timor Leste. Karena di Timor Leste program partner YouTube belum tersedia. Tapi di sini udah banyak orang yang pengen jadi YouTuber. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman yang baru mampir di channel aku Johnny Barto yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk jangan ketinggalan video terbaru dari saya berikut. Karena dengan subscribe teman-teman yang buat aku semangat untuk bikin video setiap hari. Oke, simak terus. Oke guys, emang benar di Timor Leste program partner YouTube belum tersedia. Tapi di sini udah banyak orang yang pengen jadi YouTuber. Kenapa aku bahas ini? Karena untuk monetize channel kita harus memenuhi syarat dari YouTube. Syarat dari YouTube kita harus memenuhi minimal 1000 subscriber, 4000 jam tayangan, dan negara yang program partner YouTube tersedia. Tapi di Timor Leste belum tersedia guys. Tapi di sini emang udah banyak yang pengen jadi YouTuber. Di sini channel YouTube udah banyak banget konten musik, konten hiburan, prank, gombal dan lain-lain. Tapi di sini konten kreator di sini baru sedikit guys. Kalau channel YouTube yang sudah terdaftar di YouTube mungkin sudah 100.000 lebih. Di sini banyak orang yang pengen jadi YouTuber karena itu tujuan masing-masing. Itu tergantung tujuan masing-masing. Untuk saya sendiri, tujuan saya sendiri, yang pertama, saya pengen jadi YouTuber karena hobi. Oke. Hobi edit video, ngomong di depan kamera, gitu karena hobi. Dan yang kedua, kita bisa hibur orang lain melalui YouTube. Video-video sebagai hiburan. Dan yang ketiga, kita bisa membagi pengalaman kita melalui YouTube untuk orang lain. Pengalaman itu kita bukan harus peer-to-peer, empat mata. Kita bisa melalui media online, melalui platform YouTube. Iya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kita bisa dapat uang dari YouTube. Itu bukan harus dari AdSense, tapi kita bisa dapat uang melalui video yang kita bikin, kreatif kita. Dan yang kelima, kita bisa dapat dari Google AdSense saat kita pakai rekening orang lain, rekening dari negara lain. Seperti kalau ke teman-teman kita di Indonesia, Portugal, Amerika, England, kita bisa pakai identitas mereka untuk daftar Google AdSense. Di situ kita bisa dapat uang guys. Itu tujuan aku. Tapi untuk dapat uang itu tujuan yang paling terakhir. Tapi bohong. Karena untuk memenuhi syarat dari YouTube itu susah banget guys. Karena di Timor Leste masyarakat cuma 1 juta lebih guys. Cuma 1 juta lebih. Dan sekarang banyak orang yang sudah kerja di luar negeri seperti di Korea, Australia, England dan lain-lain. Dan banyak orang yang sekarang sudah keluar dari Timor Leste untuk kerja di luar negeri guys. Dan orang yang sekarang tinggal di Timor Leste tidak sampai 1 juta lebih. Makanya di sini susah banget untuk jadi YouTuber. Dan di sini YouTuber, konten kreator yang subscribernya terbanyak di sini belum sampai 30.000 guys. Baru sampai 20.000 lebih. Nah, sini sudah begitu. Emang apa sih nggak boleh? Dan di Timor Leste orang yang
gunakan YouTube, orang yang biasa nonton YouTube itu tidak banyak. Mungkin kita omong 25% yang menggunakan YouTube. Pengguna YouTube itu 25%. Maka di sini susah banget jadi YouTuber. Tapi kita omong begitu, pasti bisa. Kalau kita berusaha pasti bisa. Iya. Dan di sini di channel aku Joni Barto, saya selalu pakai bahasa Indonesia untuk bikin video. Di sini banyak orang yang protes. Mereka bilang, "Bro, apakah kamu ini bukan orang Timor Leste? Atau kamu ini pro integrasi dulu? Atau kamu baru pulang dari Kupang atau Buah? Dulu pro integrasi, Indonesia tidak mau Timor Leste merdeka. Dan sekarang kamu bikin video selalu pakai bahasa Indonesia." Because I know. Saya bilang begini, bahasa itu bagi aku sebagai alat komunikasi. Mau pakai bahasa Portugis, mau pakai bahasa Indonesia, Inggris, bahasa apa saja, karena bahasa itu sebagai alat komunikasi untuk orang lain bisa mengerti. Itu tujuan aku. Bukan saya pakai bahasa Indonesia karena saya pro integrasi. Dan di sini teman-teman dari Timor Leste selalu bilang milisi. Itu mungkin orang milisi yang pakai bahasa Indonesia. Tapi bagi aku biasa aja. Aku ini bukan milisi, bukan pro integrasi, bukan keturunan pro integrasi. Keluar aku bukan pro integrasi. Kita pakai bahasa negara lain, itu bukan artinya kita jadi integrasi ke negara itu. Tapi itu bahasa itu sebagai alat komunikasi untuk orang lain bisa mengerti. Dan kemarin saya bikin video tentang mata uang yang pakai di negara Timor Leste. Di situ saya pakai bahasa Indonesia. Banyak orang yang protes. Mereka bilang, "Kenapa bro tidak pakai bahasa Tetun aja, bahasa Timor Leste aja?" Aku jawab begini, kalau aku bahas tentang mata uang di Timor Leste, orang Timor Leste itu sudah tahu bahwa mata uang apa yang gunakan di negara Timor Leste. Kenapa aku harus pakai bahasa Tetun? Saya pakai bahasa Indonesia untuk orang dari Indonesia bisa tahu bahwa oh itu uang yang pakai di negara Timor Leste. Uang yang gunakan di negara Timor Leste itu adalah dolar. Mereka bisa mengerti. Kita bikin video untuk orang luar negeri, bukan untuk Timor Leste. Karena orang Timor Leste sudah tahu bahwa mata uang apa yang gunakan di negara Timor Leste. Makanya di situ saya pakai bahasa Indonesia. Dan saya akan pakai bahasa Indonesia di channel ini karena tujuan aku itu untuk seperti negara lain nonton bisa mengerti. Karena kita pakai bahasa Tetun aja seperti negara tetangga kita Indonesia, mereka nggak mengerti. Dan di channel aku ini saya pakai 3 bahasa. Ada satu video saya pakai bahasa Portugis. Baru kemarin saya baru bikin satu video pakai bahasa Portugis. Rencana aku di sini bahasa apa yang aku ngerti, aku tahu, aku bisa bikin video pakai bahasa itu. Karena bahasa yang kita belajar itu untuk praktek, bukan untuk kita diam-diam aja di dalam kita. Itu nggak bisa. Dan di Timor Leste kurikulum seperti mengajar di sekolah-sekolah. Dulu angkatan 2010 ke belakang itu mereka belajar bahasa Indonesia. 2010 ke belakang. Angkatan 2011 ke depan sampai sekarang itu kurikulum SD, TK sampai SMA kurikulum pakai bahasa Portugis. Semua mata pelajaran pakai bahasa Portugis. Di situ kita pakai bahasa Portugis itu, bahasa Portugis sudah diresmikan sebagai bahasa ofisial di negara Timor Leste sekarang. Dan di negara Timor Leste bahasa yang sudah diresmikan itu 3 bahasa. Bahasa Portugis sebagai bahasa ofisial di negara Timor Leste, bahasa Tetun sebagai bahasa nasional negara Timor Leste, dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Tapi di sini bahasa Indonesia kita masih pakai. Nah, di sini universitas seperti universitas swasta di sini kebanyakan mengajar pakai bahasa Indonesia. Karena semua buku-buku mata kuliah itu semua dari bahasa Indonesia. Dan ada satu universitas dulu waktu Indonesia, Untim, Universitas Timur Timur. Dan sekarang sudah berubah UNTL, Universidade Nacional Timor Leste. Itu yang mereka mengajar pakai bahasa Portugis dan bahasa Tetun.
Tapi seperti universitas lain, universitas swasta lain, mereka pakai bahasa Indonesia untuk mengajar mahasiswa. Di situ kita belajar semua bahasa itu, bahasa Portugis, bahasa Indonesia. Kenapa kita tidak bisa dipakai? Karena apa yang kita belajar itu kita harus praktekkan. Bukan kita belajar tapi kita tidak praktek. Itu sama aja. Yang aku bilang, kita pakai bahasa apa saja itu tidak masalah bagi kita. Bukan kita pakai bahasa negara lain untuk menjadi integrasi ke negara itu bukan. Aku juga tahu bahwa negara Timor Leste itu adalah tanah air aku. Nah, bagi teman-teman harus mengerti. Pikiran harus dengan logika. Pikiran itu untuk maju. Nah, di sini teman-teman yang belajar bahasa Korea, bahasa Inggris, teman-teman bikin video bisa pakai bahasa itu. Bukan harus bahasa Tetun aja. Kalau kita pakai bahasa Tetun, di situ kita harus translate dengan bahasa lain. Tapi bagi aku untuk translate bikin subtitle video, saya malas karena ribet banget. Makanya saya nggak bikin subtitle video. Saya langsung pakai bahasa aja. Karena kita tahu bahasa itu, kenapa tidak dipakai aja? Kita harus translate. Nah begitu guys. Di Timor Leste sekarang konten kreator itu sedikit, YouTuber konten kreator itu sedikit. Di sini kalau TV ya subscribernya sudah banyak. Kalau seperti hiburan ya upload musik orang lain itu banyak. Seperti salah satu channel YouTube yang sudah lebih dari 100.000 subscriber. Tapi di situ dia upload video orang lain aja. Seperti TV di sini di Timor Leste ada 3 TV. Itu channel YouTube mereka yang sudah banyak subscriber, tapi itu TV, bukan konten kreator. Nah, di sini konten kreator yang sudah subscribernya sudah banyak. Di sini subscriber 20.000 lebih aja, belum sampai 30.000. Nah begini guys. Emang kita tahu bahwa di Timor Leste program partner itu belum tersedia, tapi kita jangan tunggu aja, kita jangan diam aja, kita harus bikin sesuatu. Kita harus memperbanyak konten kreator YouTuber di Timor Leste untuk bisa menarik program partner YouTube ke Timor Leste. Kalau kita menunggu aja, kita tidak akan bisa. Makanya kita harus jalankan dengan sekarang apa yang kita miliki. Oke, kita harus tunggu. Dan di sini banyak orang yang bilang, bro, di Timor Leste itu kamu tidak akan dapat uang. Iya, saya tahu bahwa tidak bisa dapat uang karena program partner YouTube belum tersedia. Tapi bisa dapat uang. Kenapa? Bisa dari tidak secara langsung. Tidak secara langsung itu kalau kita kreatif, kita edit yang bagus, kita bikin video yang bagus, orang butuh kita bisa bikin video mereka, pasti mereka bayar kita. Iya. Dan di sini memang susah karena di Timor Leste itu alamat rumah itu tidak ada. Di Timor Leste tidak ada kode pos. Nah, dulu waktu Indonesia ada kode pos itu 8111 88 111 13 8213. Tapi sekarang nggak ada kode pos. Kita daftar Google AdSense, kita masuk kode pos, kita masuk alamat, nggak bisa karena di Timor Leste nggak ada kode pos tentang alamat. Makanya itu memang susah. Kalau untuk jadi YouTuber di Timor Leste itu kita harus sabar, kita harus berjuang, kita harus belajar banyak untuk bisa mendapat penghasilan dari YouTube. Oke guys, inilah pembahasan sedikit dari saya tentang Timor Leste program partner YouTube belum tersedia, tapi banyak orang yang pengen jadi YouTuber. Oke, jika teman-teman suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih. See you next video.